Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Oktaviani Selinloh, NIM D10111191043, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Di video ini, saya ingin menjelaskan mengenai ruang lingkup proyek dan RBS atau Risk Breakdown Struktur Proyek Jalan Raya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen resiko konstruksi dengan dosen pengampu Ibu Riani Pratiwi STMT. Nah, pokok pembahasan kita di sini ada 4. Yang pertama, ruang lingkup proyek jalan raya, RBS, dan RBS pada proyek jalan raya. Jadi, ruang lingkup proyek itu apa sih? Nah, ruang lingkup proyek adalah suatu tata cara untuk menentukan waktu proyek dimulai, perencanaan lingkup proyek yang akan digarap, pendefinisian ruang lingkup proyek, verifikasi proyek, serta kontrol atas perubahan yang mungkin terjadi pada saat proyek tersebut dimulai. Dalam suatu ruang lingkup proyek terbagi menjadi bagian-bagian seperti waktu, dana, kualitas, risiko, sumber daya manusia, logistik, komunikasi, dan manajemen integrasi. Selanjutnya, ruang lingkup proyek jalan raya. Jadi, ruang lingkup proyek jalan raya sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada trace rencana atau penentuan lintasan. Berdasarkan peta topografi yang disediakan, di mana titik asal dan tujuan yang telah ditentukan, dilakukan pencarian. Langkah awal adalah situasi medan. Kontur tersebut terus memperhatikan untuk mencari jalan yang sesuai dengan PPGJR atau Peraturan Perencanaan Geometrik Jalan Raya Nomor 13 Tahun 1970. Yang kedua ada merencanakan alinemen horizontal. Merencanakan alinemen horizontal merupakan perencanaan kurikulum lengkap komponen-komponennya. Dalam perencanaan proyek, pada rancangan meliputi spiral, circle, spiral, dan full circle. Yang ketiga, merencanakan alinemen vertikal. Garis vertikal ini merupakan memanjang jalan. Pada potongan ini terlihat lingkungan dan besarnya tanjakan. Perencanaan orang-orang secara vertikal didasarkan pada beberapa syarat, yaitu syarat keamanan, kenyamanan, dan drainase untuk masing-masing kelandaian yang ada. Yang keempat ada pekerjaan kontur tanah dasar. Adapun tanah yang akan dilaksanakan adalah cut and fill, yaitu pemotongan dan penimbunan pada keadaan tanah atau muka tanah yang telah ditentukan. Pada keadaan cut, tanah digunakan untuk mengisi ke daerah mengisi, dan apabila tidak cukup atau kurang, maka dapat diambil dari lubang. Kelebihan dapat dibuang ke tempat pembuangan, seperti halnya tanah stripping. Compaction atau pemadatan, yaitu usaha untuk memadatkan tanah yang telah mengalami pengusikan agar dapat menahan beban yang ada di atasnya. Pemadatan ini dilakukan baik di daerah cut maupun fill, serta pemadatan material pada lapisan subbase dan base. Nah, yang kelima ada gambaran umum perencanaan jalan. Dalam merencanakan suatu jalan raya, yang diinginkan pekerjaan yang relatif mudah dengan menghindari pekerjaan galian dan timbunan yang besar. Di lain pihak, kendaraan yang beroperasi di jalan raya menginginkan jalan yang relatif lurus, tidak ada tanjakan atau turunan. Objek keinginan ini sulit kita jumpai mengingat keadaan permukaan tanah yang relatif tidak datar. Selanjutnya RBS. RBS merupakan gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek. RBS biasanya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko proyek. RBS adalah pengelompokan risiko dalam suatu komposisi hierarkis. Risiko organisasi yang logis, sistematis, dan terstruktur secara alami sesuai dengan struktur organisasi atau proyek. Sasaran penerapan RBS adalah kejelasan pemangku risiko atau peningkatan pemahaman risiko organisasi atau proyek dalam konteks kerangka kerja yang logis serta sistematis. Nah, selanjutnya ada RBS pada proyek jalan raya. RBS pada proyek jalan raya terbagi menjadi 3 item pekerjaan. Yang pertama ada pekerjaan pendahuluan. Pekerjaan pendahuluan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pekerjaan pemasangan papan nama dan pekerjaan pengukuran dan pematokan. Nah, pekerjaan pemasangan papan nama, identifikasi risikonya terluka karena tertusuk paku, palu, atau benda tajam lainnya, dan terkena dan terhirup serpihan kayu pada saat memotong kayu. Pengendalian risikonya menggunakan perlengkapan sesuai dengan standar seperti sarung tangan dan sepatu, dan menggunakan kacamata dan masker.
Selanjutnya, pekerjaan pengukuran dan pematokan. Identifikasi resikonya tertabrak kendaraan pada saat melakukan pengukuran di jalan. Pengendalian resikonya menggunakan pakaian atau rompi khusus pekerja agar pengendara mengetahui bahwa sedang diadakannya pengukuran jalan. Memasang papan sesuai pemberitahuan bahwa sedang diadakannya pengukuran jalan. Selanjutnya, pekerjaan umum. Pekerjaan umum terdiri dari mobilisasi dan demobilisasi alat berat. Nah, identifikasi resikonya, pekerja terpapar debu, pekerja tertabrak alat berat, material atau alat lainnya hancur akibat tertabrak alat berat. Pengendali resikonya, pekerja menggunakan perlengkapan K3, seperti yang terdiri dari helm, masker, rompi, dan kacamata. Menjaga jarak aman antar pekerja yang lain dan alat berat. Meletakkan material atau alat lainnya di tempat yang tidak terjangkau oleh alat berat yang akan digunakan. Selanjutnya ada pekerjaan jalan. Pekerjaan jalan aspal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pekerjaan lapisan perekat dan pekerjaan latasir. Nah, pekerjaan lapisan perekat dan pekerjaan latasir pada saat proses terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pada saat proses pengukuran dan pematokan. Identifikasi risikonya, yang pertama, kecelakaan atau tertabrak oleh kendaraan yang melintas. Yang kedua, terluka pada saat memasang patok akibat patok terlalu panjang. Yang ketiga, terluka akibat tertusuk palu atau paku. Yang keempat, terjadi gangguan lalu lintas kendaraan. Risiko pengendaliannya, yang pertama, memasang rambu lalu lintas. Yang kedua, menggunakan patok yang tidak terlalu panjang. Dan yang ketiga, menggunakan pakaian dan perlengkapan K3. Selanjutnya, pada saat proses pembakaran, identifikasi resikonya, yang pertama, terluka akibat percikan aspal panas atau api pembakar. Yang kedua, terjadi iritasi terhadap mata, kulit, dan paru-paru. Yang ketiga, terjadi kebakaran. Pengendalian resikonya menggunakan perlengkapan K3 sesuai dengan standar. Yang kedua, petugas harus berpengalaman dan terampil dalam bidangnya. Yang ketiga, melakukan pembakaran pada lokasi yang aman dari bahaya kebakaran. Selanjutnya, pada saat proses pembersihan permukaan perkerasan lama, identifikasi resikonya terluka oleh kompresor saat menyapu perkerasan lama. Yang kedua, terjadi gangguan terhadap lalu lintas kendaraan. Cara pengendalian resikonya, operator compression harus sudah terampil dan berpengalaman di bidangnya. Kemudian memasang rambu-rambu sementara dan mengatur lalu lintas agar tetap lancar. Nah, yang terakhir pada saat proses penyemprotan, identifikasi resikonya terluka oleh pipa alat-alat penyemprot yang panas. Yang kedua, terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antar pekerja terlalu dekat. Pengendali resikonya, pekerja harus terampil di bidangnya. Yang kedua, senantiasa menjaga jarak aman antara pekerja satu dengan pekerja lainnya. Sekian presentasi dari saya. Semoga video ini bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih.